Nah, yang pertama kita akan bahas dulu ya tentang murid-murid Yesus yang pertama. Nah, di sini tadi yang dibacakan adalah dari Injil Yohanes, begitu ya. Nah, Injil Yohanes ini cukup sederhana. Bagaimana karena Yesus itu pertama dimulai dengan Yohanes Pembaptis yang mewartakan Yesus kepada kedua muridnya. Ya, dua muridnya yang disebutkan di sini Andreas. Tapi salah satunya walaupun tidak disebutkan siapa namanya, tapi menurut tradisi adalah Rasul Yohanes. Nah, kemudian Andreas mewartakan Yesus kepada Simon Petrus. Nah, akhirnya Yohanes, Andreas, dan Simon Petrus mengikuti Yesus. Kemudian Yesus memanggil Filipus ketika berada di Galilea. Nah, Filipus kemudian mewartakan Yesus kepada Nathanael. Begitu ya. Akhirnya menurut Injil Yohanes, murid-murid Yesus yang pertama itu adalah Yohanes, Andreas, Simon Petrus, Filipus, dan Nathanael. Tapi sebenarnya pemanggilan murid-murid Yesus ini yang paling populer itu sebenarnya dalam Injil Lukas. Gitu ya. Nah, Injil Lukas ini yang paling populer gitu. Kalau kita melihat film tentang Yesus begitu ya, itu yang ditunjukkan adalah Injil Lukas, di mana Yesus naik ke perahu Simon Petrus, kemudian Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, pergilah ke tempat yang lebih dalam, katanya. Tapi Simon ya sedikit curhat mungkin dia ya. Saya dan teman-teman sudah uh, Pak semalaman gitu kita bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa. Tapi Simon Petrus tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Mereka pergi ke tempat lebih dalam ketika menebarkan jala, malah justru di waktu yang tidak tepat mereka menebarkan jala, tapi justru disitulah mereka mendapat banyak sekali ikan, begitu ya. Dan akhirnya orang-orang yang dipanggil menurut Injil Lukas adalah Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu di Injil Matius dan Markus ini keduanya sama dan sangat sederhana, paling pendek, gitu ya. Bahwa Tuhan Yesus ini memanggil Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tapi Injil Matius, Markus, Lukas itu sama, mengkisahkan, memberikan informasi bahwa mereka semua ini adalah penjala ikan. Mereka semua ini adalah nelayan. Nah, maka inilah kira-kira ya. Kita lihat mungkin sepertinya ada sedikit perbedaan begitu ya, antara Injil Yohanes dan tiga Injil sinoptik lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa penjelasan kenapa ini berbeda begitu ya. Satu penjelasannya adalah kemungkinan uh, Injil Yohanes duluan lah yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus, kemudian Andreas, Filipus, dan Nathanael. Gitu. Tapi Andreas, Yohanes, dan Simon Petrus itu uh, malah dia kembali lagi pergi nelayan. Maka Tuhan Yesus itu kembali lagi untuk memanggil Simon Petrus, Yohanes, Andreas, dan ketambahan dengan Yakobus. Begitu menurut para penafsirnya. Tapi pada malam hari ini kita mau jelaskan saja semuanya. Karena ini satu tema, satu topik, satu judul perikop, yaitu murid-murid Yesus yang pertama. Nah, jadi maka kalau kita simpulkan dari keempat Injil, murid-murid Yesus yang pertama itu siapa saja? Yaitu Simon Petrus, atau disebut juga Kefas, kemudian Yakobus, dan Yohanes, keduanya anak Zebedeus, kemudian Andreas, saudara Simon Petrus, kemudian Filipus, dan Nathanael. Nah, Nathanael ini hanya disebutkan dalam Injil Yohanes. Kalau dalam tiga Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas, itu disebut sebagai Bartolomeus. Jadi secara tradisi, Nathanael ini sama dengan Bartolomeus. Nah, kita mau belajar tiga hal pada malam hari ini. Kita mau belajar tentang Yesus yang memanggil orang-orang sederhana, yaitu para nelayan. Kemudian kita mau belajar tentang sosok dari Simon Petrus. Dan kita juga mau belajar sosok dari Filipus dan Nathanael atau Bartolomeus. Nah, pertama kita mau belajar Yesus, bagaimana Yesus ini malah justru memanggil orang-orang yang sederhana, yaitu para nelayan. Ya, jadi Yesus ini malah memanggil orang-orang yang sederhana dalam Injil Sinoptik, yaitu para nelayan. Ini murid-murid yang pertama menurut Injil Sinoptik, gitu ya. Ini menarik sebenarnya.
Kenapa Yesus tidak memilih para sarjana misalnya begitu, atau Yesus memilih para ahli Taurat begitu ya, atau Yesus memilih dari salah satu dari Sanhedrin gitu kan, mereka yang orang-orang terkenal begitu ya. Tapi tidak malah, tapi Tuhan Yesus malah memanggil orang-orang sederhana yaitu para nelayan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, dan bagian dari mujizat adalah bahwa kok bisa para nelayan ini, orang-orang yang sederhana ini, orang-orang yang mungkin kurang pintar ini, begitu ya, kok bisa mereka itu malah pandai berbicara, pandai mengajar, begitu ya, pandai menginjili, dan membuat orang itu malah banyak ikut Yesus melalui para orang-orang yang sederhana ini. Apalagi kalau kita melihat sosok Simon Petrus, begitu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, ini menarik, gitu kan? Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu, kuasa Tuhan itu mengatasi segalanya. Kuasa Tuhan itu mengatasi logika, mengatasi kecerdasan, gitu ya, yang dapat mampu merubah, mentransformasi orang-orang sederhana ini menjadi pemimpin besar. Gitu. Nah, dan panggilan Yesus ini, gitu ya, sebenarnya kalau kita belajar panggilan Yesus ini, bukan hanya sebenarnya kepada murid-murid Yesus saat itu, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, dan Nathanael. Bukan hanya itu, tapi juga kepada kita. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil ikutlah aku, maka itu bukan seperti, oke kamu ikut aku kemana aku pergi, kamu ikut. Gitu. Enggak. Gitu. Bukan sekedar berpindah tempat. Gitu ya, yang awalnya di rumah, kemudian yuk ikut aku ke gereja, akhirnya berpindah tempat ke gereja. Enggak. Gitu. Tapi justru dia ada perubahan arah hidup. Yang sebelumnya sehari-hari menjala ikan, sebelumnya sehari-hari menjadi nelayan, tapi arah hidupnya berubah total menjadi penjala manusia. Menjadi rasul, menjadi pemimpin, menjadi penginjil, menjadi pengkhotbah, menjadi gembala orang. Ya, yang sebelumnya mungkin hanya berpikir tentang ikan, perahu, tapi di sini enggak. Dia malah berpikir tentang orang, berpikir tentang orang miskin, berpikir tentang iman, kekristenan, berpikir tentang kerajaan surga, begitu ya. Ini menjadi arah baru. Dan itu mungkin yang terjadi pada banyak orang ketika dia memutuskan dengan sungguh mau mengikut Yesus, ada arah baru yang berubah. Gitu ya. Nanti kalau kita masih ada waktu, mungkin saya akan sharing sedikit terkait hal ini. Nah, dan akhirnya ada tuntutan ketika mereka mengikuti Yesus, berubah arah hidup mereka, maka ada tuntutan, yaitu apa? Mereka meninggalkan kehidupan yang sebelumnya. Kalau mereka sebelumnya nelayan, menjadi penjala ikan, gitu ya, yang berjibaku dengan laut, dengan perahu, dengan jala, dengan ikan, begitu ya. Sekarang mereka tiba-tiba harus meninggalkan itu semua. Maka dikatakan bahwa mereka meninggalkan perahu, mereka meninggalkan jala, gitu ya. Bahkan dalam Injil Lukas lebih jelas lagi dikatakan mereka meninggalkan segala sesuatu. Bahkan Yohanes dan Yakobus meninggalkan ayahnya. Artinya apa? Ini suatu pelepasan radikal dari hal-hal dunia. Yang dalam beberapa tafsiran dikatakan mereka meninggalkan hubungan, mereka meninggalkan karya, mereka meninggalkan perdagangan. Gitu ya. Mereka meninggalkan harta benda, kepentingan diri sendiri, kelas sosial. Gitu. Bahkan keinginan-keinginan yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan duniawi, materi duniawi, bahkan mungkin orang tua meninggalkan keluarga, cara hidup lama. Kalau mungkin dari antara kita, kita meninggalkan teman kita. Beda, saya masih ingat sekali, ini sedikit sharing, saya masih ingat sekali ketika pertama, saya lahir sebenarnya dalam keluarga Katolik, dalam keluarga Kristen. Dari kecil saya ke gereja. Ya, sebagai seorang Katolik, saya dibaptis bayi. Itu orang tua saya keduanya Katolik. Gitu ya. Tapi saya tidak mengikuti Yesus secara penuh. Gitu. Saya hanya ke gereja. Ke gereja tiap minggu. Kalau ditanya ya kenapa kamu gereja tiap minggu? Ya orang tua aku mengajarkan ke gereja tiap minggu. That's it.
Ya, tapi ketika saya memutuskan untuk mengikuti Yesus lebih lagi, maka salah satu yang harus saya tinggalkan adalah pertemanan. Saya masih ingat sekali ketika saya mengikuti Yesus lebih lagi, saya aktif dalam komunitas, saya aktif dalam pelayanan, begitu ya. Akhirnya saya sudah nggak lagi berkawan, begitu ya, berkawan baik dengan teman-teman saya yang sebelumnya, gitu ya. Ya berteman masih berteman, begitu ya. Tidak ada hubungan buruk lah, tapi saya tidak seintens dulu. Kalau dulu kita makan bareng kemana, gitu ya, pergi kita makan bareng kemana, gitu kan, sering gitu kan kemana gitu ya. Kalau sekarang enggak, karena saya menghabiskan banyak waktu untuk komunitas, untuk pelayanan gitu. Akhirnya ada sesuatu yang pasti harus ditinggalkan seseorang ketika dia sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Seringkali demikian. Nah, dan para murid ketika dipanggil, semua Injil mengisahkan bahwa mereka segera mengikuti Yesus tanpa menunda sedikit pun. Bahkan dalam Injil Yohanes dikatakan itu jam ke-10. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan kira-kira pukul 4, 4 sore maksudnya. Kenapa jam 10? Itu maksudnya 12 jam sebelum matahari terbenam gitu ya. Karena kira-kira matahari terbenam jam 6 sore begitu ya, jam 6 malam. Maka jam ke-10 itu maksudnya jam 4 sore. Berarti ya. Harusnya kalau matahari dan orang zaman dulu kan kalau matahari terbenam itu artinya sudah besok. Begitu. Orang-orang kuno kan begitu. Orang Israel zaman dulu begitu. Kalau sudah terbenam matahari, oh ini udah besok. Gitu ya. Berbeda dengan orang zaman sekarang yang ada jam 12 malam. Yang harusnya mereka sudah pulang. Tapi enggak, mereka malah mengikuti Yesus. Gitu kan? Dan Yesus pun juga dengan segera menerima mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak menunda-nunda untuk menerima mereka, dan para murid juga tidak menunda-nunda untuk mengikuti Yesus dan bertanya kan, di manakah engkau tinggal? Artinya, aku mau tinggal bersama-sama dengan engkau Tuhan Yesus, menjadi muridmu, mengabdi untuk engkau, mendengarkan pengajaranmu. Dan bahkan dikatakan Andreas yang mengikuti Yesus di sini, itu mewartakan Yesus kepada Simon Petrus. Nah, ini kontras sekali dengan kisah orang muda yang kaya. Ketika saya merenungkan tentang Injil hari ini gitu ya, saya teringat dengan kisah orang muda yang kaya. Kalau para murid yang adalah orang-orang sederhana, begitu ya, para murid orang-orang yang sederhana, ketika dipanggil Yesus, mereka segera mengikuti Yesus dan meninggalkan segala sesuatunya. Berbanding terbalik dengan orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 20 sampai 22. Orang muda ini tanya kepada Yesus dan Tuhan Yesus jawab, "Jika engkau mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dan yang terjadi, orang muda kaya ini justru pulang dia, pergi dengan sedih. Sebab banyak harta. Nah, ketika kita masih banyak sekali terikat dengan hal duniawi, inilah yang membuat langkah kita berat mengikuti Yesus dengan segenap hati. Maka dari sini kita belajar bahwa Yesus Kristus itu memanggil orang-orang yang sederhana untuk menjadi rasulnya yang dengan segera meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus menjadi muridnya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang sosok Simon Petrus. Nah, sosok Simon Petrus ini menjadi penting dalam Injil Lukas. Karena di Injil Lukas, Tuhan Yesus banyak sekali berinteraksi dengan Simon Petrus. Mulai dari meminjam perahunya untuk berkhotbah, kemudian menyuruhnya bertolak ke tempat lebih dalam, begitu ya. Dan Simon Petrus juga lah yang mengatakan yang bertobat, begitu ya, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa, begitu ya. Dan ini menarik kenapa? Karena dalam kisah Injil Lukas, Simon Petrus itu mengalami transformasi. Kalau kita lihat dalam ayat kelima, Simon masih menyebut Yesus sebagai guru. Guru telah sepanjang malam dan seterusnya. Tapi ketika peristiwa kemudian mujizat penangkapan ikan itu, begitu ya, mereka mendapat banyak sekali ikan, kemudian Simon Petrus berubah gelar ketika menyebut Yesus. Dia tuh sebut Tuhan atau Kyrie, Tuhan.
Maka di saat itu juga dia menyadari kekudusan Kristus, keilahian Tuhan, dan dia merasa aku tidak layak di sini. Maka pergilah daripadaku Tuhan, aku tidak layak karena aku ini seorang berdosa. Dan itu menunjukkan kerendahan hati dari Santo Petrus. Padahal dia dalam kondisi sangat diberkati. Banyak sekali mendapat ikan, mendapat tangkapan. Tapi justru di kondisi seperti itulah kerendahan hatinya muncul. Dan Tuhan Yesus malah memandang dia lebih lagi. Dan selain itu, maka Tuhan Yesus lanjutkan bahwa kata Yesus kepada Simon, janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan ini penting begitu ya dalam Injil Lukas, ketika Lukas menuliskan tentang Simon Petrus ini. Kalau Lukas menulis sekitar setelah tahun 70 Masehi, ya, sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Lukas itu menyaksikan sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana kepemimpinan Simon Petrus di antara para rasul. Gitu, kepemimpinan Simon Petrus di atas segalanya. Gitu ya. Yang dimana jabatan utama para rasul yang pertama dan terutama yaitu Simon Petrus tidak digantikan oleh siapapun selama Simon Petrus masih hidup. Sekalipun datang Rasul Paulus yang dengan hikmatnya luar biasa, kecerdasnya luar biasa, tapi Rasul Paulus pun tidak menggantikan jabatan Simon Petrus sebagai pemimpin pertama dan utama di antara para rasul. Nah, dan kepemimpinan ini itu diperjelas lagi dalam Injil Matius nantinya, gitu ya. Nantinya kita akan baca dalam Injil Matius, begitu kan, bahwa di atas alas batu karang ini aku membangun jemaatku, aku membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Itu dalam Matius pasal 16. Nah, maka disinilah akhirnya menunjukkan dari awal sudah disampaikan Simon Petrus batu karang didirikan jemaat, didirikan gerejanya, itu menunjukkan kepemimpinan Petrus di atas seluruh rasul, gitu ya, menjadikan Simon Petrus sebagai pemimpin kepala seluruh gereja. Begitu, pemimpin dan kepala seluruh gereja. Dan bahkan kepemimpinan kepala seluruh gereja dari Simon Petrus ini bahkan tidak berhenti di Simon Petrus. Tidak berarti kemudian Simon Petrus meninggal, sudah kepala gereja tidak ada lagi. Gitu ya, pemimpin gereja, pemimpin utama gereja tidak ada lagi. Tidak demikian. Gitu ya. Tapi justru mereka yang menggantikan Simon Petrus, dan saat itu Simon Petrus wafat di Roma sebagai uskup Roma, dan mereka yang menjabat sebagai pengganti uskup Roma itu tetap menjadi kepala seluruh gereja, pemimpin atas semua uskup di seluruh gereja. Dan hal ini tentu bukan karangan gereja Katolik begitu ya, tapi kita bisa lihat sekali akar sejarahnya. Kita seperti salah satu bapak gereja gitu ya, Santo Beda Venerabilis, yang mengatakan bahwa Simon Petrus diangkat melampaui seluruh gereja. Bahkan kesaksian dari Santo Irenaeus yang hidup di abad kedua, dia di tahun 100-an, tahun 130 sampai tahun 202. Santo Irenaeus mengatakan bahwa gereja yang paling besar, paling tua, dan paling dikenal secara universal didirikan dan dipimpin di Roma oleh dua rasul yang termulia, Petrus dan Paulus. Lihat, dari sejak abad kedua pun Santo Irenaeus sudah memberikan kesaksian bahwa gereja Roma itu gereja yang paling besar, paling tua, dan paling dikenal secara universal. Dan ternyata sampai sekarang pun hal itu masih berlaku. Gereja di Roma adalah gereja yang paling besar, paling tua, dan paling dikenal secara universal sampai saat ini. Ya, bahkan Santo Irenaeus memberikan penjelasan lagi, sebab adalah hal yang terpenting bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini, yaitu gereja Roma. Karena otoritasnya yang mengatasi semuanya. Jadi keutamaan Paus sebagai uskup Roma, pemimpin gereja Roma itu sudah
disaksikan, gitu ya, sudah diberitakan bahkan dari sejak abad kedua oleh Santo Irenaeus dari Lyon. Dan inilah daftar para penerus Simon Petrus sebagai paus, sebagai uskup Roma. Yang terakhir adalah Bapak Suci, mendiang Bapak Suci Paus Fransiskus. Dan sekarang sejak kemarin ya, sedang diadakan konklav pemilihan paus selanjutnya. Dan seluruh gereja Katolik, bahkan seluruh gereja di dunia ya, bahkan saya rasa bukan hanya cuma gereja Katolik ya, bahkan seluruh orang di dunia menanti-nantikan siapa paus yang akan terpilih selanjutnya. Dari sini kita belajar bahwa Simon Petrus yang taat, sederhana, dan menyadari kekudusan Kristus dipilih menjadi pemimpin gereja dan wakil Kristus yang diteruskan oleh Paus, Uskup Roma sampai saat ini. Kemudian ketika kita belajar tentang dua tokoh lagi, yaitu Filipus dan Nathanael atau Bartolomeus. Nah, Filipus ini menarik begitu ya, karena Filipus ini dia percaya ketika Yesus memanggil dia. Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Dan Filipus percaya saat itu juga. Nah, diduga Filipus ini mengenal Yesus dari dua hal. Pertama, dia orang yang merenungkan Kristus melalui apa? Melalui kitab-kitab Musa, kitab-kitab Taurat dan para nabi. Jadi dia begitu menanti-nantikan Mesias itu. Gitu ya. Begitu menanti-nantikan Mesias itu dari yang dia baca dari kitab Taurat dan para nabi. Yang kedua, kemungkinan dia juga mendapatkan pewartaan dari Andreas dan Simon Petrus. Karena ada penjelasan bahwa Filipus itu berasal dari Betsaida, kotanya Andreas dan Simon Petrus. Gitu ya. Karena kemudian ketika Filipus itu mewartakan kepada Nathanael, dia bilang, kami, artinya mungkin Filipus, Andreas, dan Simon Petrus gitu ya, telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Jadi artinya Filipus sendiri pun juga merenungkan kitab Taurat dan para nabi. Dan dia mewartakan kepada Nathanael yang juga adalah seorang yang merenungkan kitab Taurat dan para nabi. Jadi Filipus ini tidak menyimpan hal baik untuk dirinya sendiri, tapi membagikannya juga kepada Nathanael. Nah, maka di sini kita belajar bahwa Filipus itu seorang yang merenungkan kitab Taurat dan para nabi, mengikuti Yesus, bahkan mewartakannya kepada Nathanael. Dalam hal ini juga disebut sebagai Bartolomeus. Ya, nah ini tentang Nathanael dan Nathanael ini cukup panjang. Jadi Injil Yohanes menceritakan pemanggilan Nathanael cukup menarik. Karena pertama dia mendapatkan pewartaan dari Filipus. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Artinya Nathanael juga seseorang yang tadi merenungkan kitab Taurat dan para nabi. Kemudian Nathanael bertanya, karena Filipus mengatakan Yesus dari Nazaret. Kemudian Nathanael bertanya, apakah ada yang baik dari Nazaret? Karena Nazaret itu kota yang kecil, tidak diperhitungkan, begitu ya. Kota yang tidak diperhitungkan, kota yang kecil sebenarnya. Maka dia bertanya, masa ada sesuatu datang dari Nazaret? Gitu ya. Beberapa penafsir mengatakan kalau seandainya Filipus itu mengatakan Yesus dari Bethlehem, karena memang Yesus lahir di Bethlehem, begitu ya, mungkin Nathanael akan langsung percaya, begitu ya. Tapi kemudian Nathanael itu tetap mau ikuti Filipus. Maka Filipus mengatakan, mari dan lihatlah. Dan Yesus akhirnya melihat Nathanael, dan Tuhan Yesus menarik, dia berkata, apa? Lihat, inilah seorang Israel sejati. Kita akan bahas nanti ini ya. Tidak ada kepalsuan di dalam. Nah ini menarik, nanti kita akan bahas. Kemudian Nathanael mengatakan, bagaimana engkau mengenal aku? Yesus bilang, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Gitu ya. Dan Yesus mengatakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Engkau akan melihat langit terbuka, malaikat Tuhan turun naik kepada anak manusia atau kepada dirinya sendiri. Kepada Yesus maksudnya. Nah, ini tadi ya, bahwa Nathanael itu memang hanya disebutkan dalam Injil Yohanes. Dan secara umum berdasarkan tradisi, Nathanael ini adalah Bartolomeus, gitu, atau anak Tolmai.
Dia Bartolomai, anak Tolmai, Bartolomeus dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Nah, Nathanael ini juga salah satu yang percaya karena Tuhan Yesus menyinggung beberapa peristiwa yang hanya Nathanael yang tahu, seperti ketika Nathanael berada di bawah pohon ara. Itu kan hanya dia yang tahu, tapi Tuhan Yesus mengetahui peristiwa itu. Dan Nathanael di sini dikenal seorang yang cerdas dan dia ahli dalam hukum Taurat, begitu ya. Bukan ahli Taurat, begitu, tapi seseorang yang mengerti dengan dalam hukum Taurat. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika Tuhan Nathanael saja bisa percaya, karena Tuhan Yesus mengatakan, engkau orang Israel sejati. Aku melihatmu di bawah pohon ara. Itu saja Nathanael sudah bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, wah engkau akan melihat hal-hal lebih besar lagi. Bahkan malaikat Allah naik turun. Hal yang lebih besar apa? Ya mujizat-mujizat. Nathanael akan menyaksikan, nanti akan beliau bahas mujizat dalam perkawinan Kana, air menjadi anggur, mujizat menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh melompat, bahkan yang mati bangkit. Dan dia melihat Yesus sendiri. Dan dia juga akan melihat bagaimana malaikat naik turun, begitu ya. Dan ini menarik kenapa disinggung malaikat naik turun, gitu ya. Karena Nathanael di sini Tuhan Yesus bandingkan dengan sosok Yakub, anak Ishak dalam kitab Kejadian. Yakub itu juga disebut sebagai Israel. Dan Yakub itu juga melihat dalam mimpinya, dalam Kejadian 28, dalam mimpinya dia melihat tangga, gitu, di mana malaikat Tuhan itu naik turun di tangga itu. Padahal Yakub ini seseorang yang bermuka dua, seorang yang licik, bukan hanya cerdik, tapi dia licik. Kenapa? Kita tahu Yakub itu mencuri hak kesulungannya Esau, walaupun memang ada keteledoran dari sisi Esau, gitu ya. Tapi ketika Ishak mau memberkati Esau, Yakub berpura-pura seperti Esau, biar bulunya tebal, begitu ya, seakan ini Esau. Padahal itu Yakub. Jadi Yakub dengan sengaja dia mencuri hak kesulungannya Esau, gitu ya. Seorang Israel yang bermuka dua. Nah ini jauh berbeda dengan Nathanael yang Yesus katakan seorang Israel sejati tanpa kepalsuan. Kalau Yakub yang bermuka dua saja melihat malaikat Tuhan naik turun dalam mimpinya, hanya dalam mimpinya, maka Nathanael, seorang Israel sejati yang tanpa kepalsuan, akan melihat malaikat naik turun dengan mata kepalanya sendiri, langsung live. Itu ketika kapan? Ketika pertama, ketika penyaliban, ketika sengsara bahkan. Malaikat Tuhan menguatkan Yesus. Ketika kepenyalipan, ketika di makamnya, di makam Yesus, ada malaikat di makam Yesus. Ketika kebangkitannya, dan ketika kenaikannya, ada malaikat Tuhan di sana. Dan itu Nathanael akan saksikan sendiri. Hal-hal yang lebih besar, malaikat Tuhan naik turun melayani Tuhan Yesus. Maka dari sini kita belajar bahwa Nathanael atau Bartolomeus ini adalah seorang yang cerdas dan mempelajari kitab Taurat dan para nabi. Seorang Israel sejati tanpa kepalsuan yang akan melihat keilahian Yesus Kristus. Maka di sini kita belajar bahwa Yesus Kristus itu memanggil orang-orang yang sederhana untuk menjadi rasul-rasulnya yang dengan segera meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus menjadi muridnya. Simon Petrus yang taat, sederhana, dan menyadari kekudusan Kristus dipilih menjadi pemimpin gereja dan wakil Kristus yang diteruskan oleh Paus, Uskup Roma sampai saat ini. Filipus, seorang yang merenungkan kitab Taurat dan para nabi, mengikut Yesus, bahkan mewartakannya kepada Nathanael atau disebut juga Bartolomeus. Nathanael atau Bartolomeus, seorang yang cerdas dan mempelajari kitab Taurat dan para nabi, seorang Israel sejati tanpa kepalsuan yang akan melihat keilahian Yesus Kristus.
Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Leo. Monggo silakan. Luar biasa sekali Kak Bertus. Terima kasih untuk pembukaannya pada malam hari ini ya mengenai murid-murid pertama Yesus yang dipanggil oleh Yesus. Kemudian untuk yang kedua, saya akan membahas